Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Sari, MPM 1914344125 dari Prodi PGSD kelas 6B. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang media yang digunakan untuk mengukur berat. Nah, karena di sini saya terbatas oleh media atau alat-alat yang digunakan untuk mengukur berat, jadi saya di sini menggunakan PowerPoint agar lebih mudah dan lebih memahami media apa aja yang bisa digunakan untuk pengukuran berat. Nah, yang pertama itu ada timbangan duduk. Timbangan duduk adalah salah satu alat untuk menimbang yang biasanya digunakan oleh para peternak, pedagang, jasa laundry, atau koki. Nah, banyak yang menggunakan timbangan jenis ini karena itu kapasitasnya yang mencapai lebih dari 500 kilo, namun ada juga yang berkapasitas maksimal 50 kilo. Timbangan duduk ini berkapasitas 500 kilo, biasanya dilengkapi dengan roda besi dan timbangan bandul geser kuningan. Ada beberapa model timbangan duduk yang bisa kita lihat itu melalui gambar alat ukur berat. Nah, contohnya ini gambarnya salah satu yaitu timbangan duduk. Ini biasa bisa dilihat untuk pengangkatan sawit, setelah itu untuk penimbangan pakan ternak, dan biasa ada di agen-agen sayur menggunakan timbangan duduk. Yang kedua ada neraca. Nah, setiap benda memiliki massa, yaitu banyak zat yang tergandung di dalamnya. Massa benda dapat diukur menggunakan alat ukur massa yang disebut neraca. Dengan menggunakan neraca, massa benda dapat diukur hingga tingkat ketelitian 0,01 gram. Ada beberapa jenis neraca, yaitu neraca ahwas, neraca digital, neraca analistik, dua lengan, dan neraca lengan gantung. Mengukur massa benda memerlukan jenis neraca yang sesuai agar hal pengukuran tepat. Nah, biasa kita dapat melihat neraca ini pada tempat, yaitu di barista. Biasanya kalau di barista itu menimbang bubuk kopi menggunakan neraca. Baik, selanjutnya ada timbangan badan. Nah, timbangan badan berfungsi sebagai alat ukur berat badan seseorang. Alat ukur berat satu ini biasanya ditempatkan pada puskesmas, rumah sakit, atau apoteker, ataupun di rumah warga yang memang dia membeli khusus untuk penimbangan berat badannya gitu. Seiring perkembangannya teknologi, timbangan badan dilengkapi dengan alat ukur panjang untuk mengukur tinggi badan. Seperti contoh ini dia gambar timbangan badannya. Nah, selanjutnya ada timbangan digital. Nah, karena seiring perkembangan teknologi, maka banyak muncul sesuatu hal yang baru, termasuk timbangan digital untuk mendapat nilai pengukuran yang lebih akurat. Nah, alat ukur ini memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasar bagaimana fungsi penggunaannya. Setelah itu, perkembangan teknologi menghasilkan timbangan digital yang dilengkapi alat ukur waktu seperti timbangan digital untuk pembuatan minuman kopi di kafe. Nah, ini contoh dari timbangan digital. Timbangan digital ini dia bisa mengukur juga sama seperti neraca mulai dari 0,01 gram. Timbangan kodok. Nah, mungkin pada saat ini kita menemukan timbangan kodok itu sudah sangat minim ya, karena banyak masyarakat yang sudah menggunakan timbangan yang lebih modern. Biasanya ini ada di kedai-kedai sampah yang menggunakan timbangan kodok seperti ini. Nah, berdasarkan fungsinya, alat yang bisa digunakan di pasar ini memiliki kegunaan masih eksis sampai sekarang. Dalam menggunakan timbangan kodok atau timbangan bebek ini juga dilengkapi dengan anak batu yang terdiri dari berbagai ukuran, yaitu 50 gram, setengah ons, 100 gram, 1 ons, 200 gram,
atau 2 ons, 500 gram atau setengah kilo, 1000 gram atau 1 kilo. Timbangan kodok memiliki kapasitas muatan mencapai 10 kilo. Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah anak timbangannya atau disebut dengan batu timbangan yang nantinya jika ada yang ingin membeli, contohnya dia akan membeli cabai setengah kilo, maka dia akan menggunakan anak timbangan yang setengah kilo. Yang setengah kilo akan diletakkan di sini, dan apa yang dibeli itu nanti yang kita beli akan diletakkan di sini. Seperti itu dia. Selanjutnya ada timbangan gantung. Nah, timbangan gantung atau crane scale digunakan untuk mengukur berat badan dengan cara digantung. Jadi, benda yang akan diukur beratnya digantung pada pengait yang ada pada gantungan yang ada di pasaran. Jika kita ingin menimbang suatu berat benda, itu nanti akan digantung di pengaitnya ini. Nanti akan dimasukkan seperti ini. Contohnya ini yang akan kita timbang, maka ini akan dimasukkan seperti ini nantinya di bagian yang kait yang seperti ini. Nah, ada 2 jenis timbangan ini, yaitu yang pertama ada yang digital dan ada yang manual. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai media-media untuk mengukur untuk pengukuran suatu benda maupun berat badan dan sebagainya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.